Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Salim, siswa kelas 5 SDIT Smart Qurani. Akan bertutur dengan judul Sultan Domas dan Sungai Kehidupan. Zaman dahulu, saat bumi Lampung masih diselimuti hutan belantara yang angker, hiduplah seorang pemuda bernama Domas. Ia sebatang kara menghuni gubuk rehat warisan orang tuanya di tepian sungai. Domas tidak ingat rupa wajah ayah bundanya, namun ia merawat gubuk itu seperti ia mencintai mereka. Ibu, Bapak, meski aku sendiri, aku tidak akan menyerah. Rezeki sudah diatur Sang Pencipta. Selagi tanganku masih bisa bekerja dan hatiku masih bisa berdoa, aku akan baik-baik saja. Domas adalah permata di tengah lumpur. Ia membantu siapa saja tanpa pamrih, membelah kayu, memperbaiki pagar, hingga membagi ikan hasil tangkapannya secara cuma-cuma. Namun di balik kebaikannya ada mata yang memandang dengan benci. Lihat si Domas itu, kemiskinannya mencari muka kampung kita. Gubuk busuknya merusak pemandangan. Anak sial itu harusnya lenyap ke tengah hutan. Suatu siang yang terik, saat Domas sedang asyik memasang seser udang di sungai, sebuah jeritan memecah keningan bumi. Domas, Domas, gubukmu habis dimakan api. Domas berlari melintasi semak berduri, jantungnya berdegup kencang, degup, seolah hendak melompat keluar. Namun langkahnya terhenti. Di depannya, lidah api raksasa melahap satu-satunya kenangan orang tuanya. Asap hitam menggulung ke langit, dan suara gemetar kayu terbakar terdengar seperti tawa ejekan. Di tengah kobaran api, para pendaki justru datang mendekat, bukan dengan air untuk memadamkan, melainkan dengan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Sudah nak Domas, gubukmu memang pantas jadi abu. Pergilah, kamu tidak punya tempat lagi di sini. Pergilah sebelum kamu membawa sial lebih banyak untuk kami. Ketegangan memuncak. Domas terpojok di antara abu yang panas dan hati manusia yang dingin. Selama 3 malam ia meringkuk di bawah pohon besar,
perampok, hingga ia tiba di sebuah sungai agung yang ia namakan Wais Kampung. Di sana ia membangun kehidupan baru. Kesabarannya berbuah kesaktian saat ia menerima pedang dan tongkat para naga dari sang kakek gaib. Domas maju dengan tenang, bukan dengan kekerasan. Justru ia berbicara kepada sang ular. Keajaiban pun terjadi. Sang ular pergi dan tumbuh dengan damai. Begitu pula saat ia menjinakkan buaya ganas yang sedang marah. Hidup Sultan Domas! Hidup Sultan Domas! Hidup Sultan Domas! Domas, anak yatim yang dulu dihina dan dibakar rumahnya, kini berdiri sebagai pelindung rakyat. Ia membuktikan bahwa api kebencian takkan pernah bisa membakar hati yang penuh dengan doa dan ketulusan. Wais Kampung menjadi saksi bisu dari abu penderitaan bisa lahir kemuliaan yang abadi. Ingatlah harta